Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alawis Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami mengenang iman Santo Andreas Rasul, salah satu dari 12 Rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus Putramu, yang merupakan saudara dari Simon Petrus. Semoga iman dan keteladanan hidupnya, kesetiaan mewartakan sukacita Injil sampai akhir, menjadi inspirasi bagi hidup kami untuk senantiasa setia mewartakan Yesus Kristus melalui kehidupan kami sehari-hari sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan ayahnya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah Pesta Santo Andreas. Tentang Santo Andreas kita membaca di dalam Injil. Andreas adalah saudara Simon Petrus. Sebagai saudara yang sama-sama dipanggil menjadi murid Kristus, Andreas memang tidak semenonjol Santo Petrus. Santo Petrus ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus menjadi pemimpin di antara para rasul. Namun Andreas memiliki semangat kerasulan yang istimewa. Dia, kalau kita membaca Injil Yohanes, Andreaslah yang memperkenalkan Simon Petrus kepada Yesus sesudah Andreas sendiri berjumpa dengan Yesus. Namun demikian, Santo Andreas tidak menjadi iri, cemburu ketika saudaranya yang kemudian dipilih oleh Yesus menjadi pemimpin di antara mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita membaca Injil pada hari ini, ada hal yang menarik bahwa baik Andreas, Simon Petrus, juga dua murid lainnya yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, saat mendengar Yesus memanggil mereka,
mereka segera meninggalkan jala, meninggalkan keluarga, dan kemudian mengikuti Yesus. Disponibilitas batin yang seperti ini menjadi penting ketika kita mau mengikuti Yesus. Sikap segera merespons positif ajakan, bahkan undangan dari Yesus untuk terlibat di dalam karya perutusannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita bisa merespons undangan Yesus bagi kita? Merespons dengan slow response atau dengan respons yang segera, gerak cepat. Inilah yang dibutuhkan juga dalam konteks pewartaan Injil. Mewartakan Injil tidak bisa dengan santai-santai saja, slow-slow aja, tetapi dengan gerak cepat, segera. Di balik sikap segera terdapat antusiasme. Kata antusias dari bahasa Yunani entheos berarti mengandalkan dan bersumber dari Tuhan Allah. Theos, spirit yang bersumber dari Tuhan Allah, segera mewujudkan kebaikan, kebersamaan, komunitas, semangat persaudaraan yang dibangun di dalam kehidupan. Menjala manusia itu simbolisme. Jala dalam bahasa Inggris disebut net, maka disebut juga kerjasama, ada networking. Jala juga berarti jaring, ada jejaring yang dibangun untuk mewujudkan kebaikan, semangat keadilan, semangat persaudaraan, dan perdamaian. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini saya memakai cincin yang dihadiahkan kepada saya oleh seorang seniman pelukis. Di batu ini digambar dua bendera sekaligus, yaitu bendera Palestina dan bendera Israel. Ini dibuat ketika pada suatu hari saya menyelenggarakan pameran lukisan seni budaya dengan tema Peace for Palestine, perdamaian dan damai sejahtera untuk Palestina. Waktu itu saya selenggarakan di Pastoran Unika Sugio Pranoto Semarang, dan kemudian para seniman ikut mengekspresikan harapan-harapan agar perdamaian diwujudkan untuk negara-negara yang berperang. Memang kita ambil pada waktu itu sedang hangat-hangatnya konflik antara Israel dan Hamas, dan banyak korban warga Palestina, warga sipil, juga orang-orang Katolik yang menjadi korban di Palestina. Itulah sebabnya lalu kita mengusung bersama dengan teman-teman seniman, budayawan di kota dan Kabupaten Semarang, pameran lukisan seni budaya damai untuk Palestina. Mulai dari anak-anak, remaja, orang muda, orang dewasa, yang lanjut usia, semua ikut ambil bagian di dalam momentum itu. Selama beberapa hari, pameran diselenggarakan dengan tema perdamaian untuk Palestina. Lalu teman saya namanya Mas Daniel menggambar di batu bendera Palestina dan bendera Israel yang disatukan dengan harapan damai sejahtera, kerukunan, perdamaian di antara dua negara ini segera dipulihkan.
Mari kita bawa di dalam renungan ini juga damai, bukan hanya untuk Palestina, tetapi untuk Ukraina, untuk tempat-tempat lain yang sedang mengalami konflik, agar kita menebarkan jaring untuk persaudaraan, untuk perdamaian. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.